Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 5, berjumpa kembali di pelajaran matematika. Hari ini Miss akan mengajarkan tentang materi perkalian dan pembagian 3 pecahan berturut-turut. Disimak baik-baik ya videonya dari awal sampai akhir. Let's we start. Oke teman-teman, ini adalah cara perkalian 3 pecahan berturut-turut. Oke, misal A per B dikali C per D dikali E per F. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya ya? Nah, teman-teman langsung saja dikalikan semua pembilangnya dengan semua penyebutnya. Ya, di sini pembilangnya adalah A, C, dan E. Langsung saja dikalikan. A dikali C dikali E per penyebutnya ada B, D, dan F. Langsung B kali D kali F ya. Nah, bagaimana jika itu pembagian 3 pecahan berturut-turut? Oke, A per B dibagi C per D dibagi E per F. Nah, ingat ya, ketika kita mengerjakan pembagian, pecahan selanjutnya silahkan dibalik ya. Dan tanda bagi berubah menjadi tanda kali. Oke, di sini A per B tetap A per B, kemudian selanjutnya dengan mengubah tanda pembagian menjadi perkalian, langsung kita balik ya. Di sini C per D langsung dibalik menjadi D per C, lalu E per F langsung dibalik menjadi F per E ya. Dan semua tandanya berubah menjadi tanda perkalian ya. A per B dibagi C per D dibagi E per F menjadi A dikali D dikali F per B dikali C dikali E. Langsung saja ke contoh soal perkalian 3 pecahan berturut-turut. Ingat, konsepnya adalah silahkan dikalikan semua pembilangnya ya per kita kalikan semua penyebutnya. Oke, contoh soal, tentukan hasil dari 2 per 3 dikali 4 per 5 dikali 1 per 4. Nah, kebetulan ini sudah pecahan biasa, jadi kita bisa langsung saja ya teman-teman. 2 per 3 dikali 4 per 5 dikali 1 per 4. Langsung saja kita kalikan semua pembilangnya, yaitu 2 dikali 4 dikali 1 per, kita kalikan semua penyebutnya, 3 dikali 5 dikali 4. Oke, 2 dikali 4 dikali 1 adalah 8, per 3 dikali 5 dikali 4 adalah 60. Nah, ternyata ini masih hasil yang belum sederhana, masih bisa disederhanakan lagi. Ternyata masih bisa dibagi dengan 4 pembilang dan penyebutnya. 8 dibagi 4 adalah 2, sementara 60 dibagi 4 adalah 15. Jadi hasilnya adalah 2 per 15. Atau bisa dengan cara coret-coret ya. 2 per 3 dikali 4 per 5 dikali 1 per 4. Ingat, yang bisa dicoret hanyalah antar pembilang dengan penyebut. Lihat ya, di sini ada angka 4 yang sama ya. Pembilang dan penyebutnya langsung saja bisa dicoret, sama-sama bisa dibagi 4. Hasilnya 1. Oke, berarti langsung saja sisa 2 dikali 1 dikali 1 per 3 dikali 5 dikali 1. Oke, menjadi 2 per 15. Nah, jika menggunakan cara coret pembilang dengan penyebutnya, ini teman-teman langsung mendapatkan hasil yang paling sederhana. Catatan, perkalian 3 pecahan bisa dikerjakan dengan cara dikalikan secara langsung. Mudah kan teman-teman? Oke teman-teman, contoh soal selanjutnya adalah nomor 2. Tentukan hasil dari 2 1 per 3 dikali 2 per 5 dikali 1 1 per 2. Nah, bagaimana ya cara menyelesaikannya? Lihat ya, di sini ternyata ada pecahan campuran yang dikalikan dengan pecahan biasa, kemudian dikalikan lagi dengan pecahan campuran. Oke, berarti langkah pertama kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Di sini pecahan campurannya ada 2 1 per 3 dan 1 1 per 2. Kita ubah dulu ya menjadi pecahan biasa. Oke, bentuk pecahan biasa dari 2 1 per 3 adalah 7 per 3 dikali langsung saja ya, 2 per 5 sudah dalam bentuk pecahan biasa, jadi bisa disalin lagi menjadi 2 per 5, kemudian dikali bentuk pecahan biasa dari 1 1 per 2 adalah 3 per 2. Setelah semuanya dalam bentuk pecahan biasa seperti ini, kita langsung bisa lakukan operasi hitung perkalian. Kita kalikan semua angka pada pembilangnya dan kita kalikan
semua angka pada penyebutnya. Langsung saja 7 dikali 2 dikali 3 per 3 dikali 5 dikali 2. 7 dikali 2 dikali 3 adalah 42 per 3 dikali 5 dikali 2 adalah 30. Nah, ternyata hasil ini belum dalam bentuk hasil yang paling sederhana. Ternyata pembilang dan penyebutnya masih sama-sama bisa dibagi dengan angka 6. 42 dibagi 6 adalah 7 per 30 dibagi 6 adalah 5. Karena angka pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, berarti kita bisa jadikan sebagai pecahan campuran menjadi 1, 2 per 5. Atau teman-teman bisa selesaikan dengan cara cepat coret-coret ya. Tapi tetap harus kita ubah dulu menjadi pecahan biasa semua seperti ini. Ya, ketika sudah dalam bentuk pecahan biasa seperti ini, kita bisa coret-coret ya. Ingat, coret-coretnya hanya bisa dilakukan antar pembilang dan penyebut ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada angka 2 ya. Angka 2 pembilang dengan angka 2 penyebut sama-sama bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 1. Oke, kemudian ada angka 3 juga bisa kita coret. 3 dan 3 sama-sama bisa dibagi 3, yaitu hasilnya 1 ya. Setelah seperti ini lanjut kita kalikan dengan angka yang tersisa, yaitu 7 dikali 1 dikali 1 per 1 dikali 5 dikali 1. Hasilnya adalah 7 per 5. Nah, karena angka pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, bisa kita jadikan pecahan campuran menjadi 1, 2 per 5. Oke, jika terdapat pecahan campuran, bisa diubah terlebih dahulu, kemudian lakukan operasi hitung perkalian secara langsung. Oke teman-teman, selanjutnya ada pembagian 3 pecahan berturut-turut. Contoh soal nomor 3, tentukan hasil dari 1 per 2 dibagi 2 per 3 dibagi 3 per 4. Oke, bagaimana ya cara menyelesaikannya? Oke, teman-teman, ketika menyelesaikan soal pembagian pecahan dibutuhkan konsentrasi penuh ya. Silakan disalin terlebih dahulu soalnya, 1 per 2 dibagi 2 per 3 dibagi 3 per 4. Ingat, konsep pembagian adalah merubah tanda pembagian menjadi tanda perkalian, kemudian kita ubah pecahan ya, pecahan yang kedua dan ketiga ini kita balik ya, dimana pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Oke, langsung saja. Di sini 1 per 2-nya tetap ya, pecahan pertama 1 per 2 tetap, kemudian tanda bagi berubah menjadi tanda kali. Di sini 2 per 3 akan kita ubah menjadi 3 per 2. Oke, kemudian tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali lagi, dan 3 per 4 kita balik menjadi 4 per 3. Setelah seperti ini, langsung saja kita lakukan operasi hitung perkalian. Kita kalikan semua angka pada pembilang dan kita kalikan semua angka pada penyebut. Ya, di sini langsung saja 1 dikali 3 dikali 4 per 2 dikali 2 dikali 3. 1 dikali 3 dikali 4 adalah 12 per 2 dikali 2 dikali 3 adalah 12. 12 per 12 itu sama seperti 1 ya. Oke, atau teman-teman bisa selesaikan dengan cara coret-coret juga. Tetap disalin ulang soalnya, 1 per 2 dibagi 2 per 3 dibagi 3 per 4. Lalu tetap dengan konsep pembagian ya. Pecahan pertama tetap 1 per 2, kemudian selanjutnya tanda bagi berubah menjadi tanda kali, dan pecahan selanjutnya dibalik ya. Setelah seperti ini, teman-teman perhatikan di sini ternyata ada yang bisa kita coret ya. Angka pembilang 3 dan penyebut 3 ternyata sama-sama bisa dibagi 3, yaitu hasilnya 1. Kemudian ada lagi ya, 4 dengan 2 ya, ternyata sama-sama bisa dibagi 2. Oke, 2 dibagi 2 1, sementara 4 dibagi 2 adalah 2. Kita simpan ya angkanya. Kemudian ternyata ada lagi ya, 2 dengan 2. Ya, 2 dibagi 2 adalah 1, sementara 2 yang di atas 2 dibagi 2 juga 1. Nah, berarti sisanya adalah 1 dikali 1 dikali 1 per 1 dikali 1 dikali 1, yaitu 1. Mudah ya teman-teman. Ingat, pembagian 3 pecahan dikerjakan harus urut dimulai dari kiri ya. Oke teman-teman, contoh soal yang terakhir. Tentukan hasil dari 1 3 per 5 dibagi 2 1 per 3 dibagi 2 per 3. Oke, tulis dulu ya soalnya.
Bisa dilihat ternyata di soal ini ada pecahan campuran dan pecahan biasa. Berarti langkah pertama kita ubah dulu semuanya ke dalam pecahan biasa. Di sini pecahan campurannya ada 1/3/5 dan 2 1/3. Kita ubah dulu ya menjadi pecahan biasa. Nah, bentuk pecahan biasa dari 1/3/5 adalah 8/5 dibagi bentuk pecahan biasa dari 2 1/3 adalah 7/3 dibagi 2/3. Di sini 2/3-nya tetap ya karena sudah dalam bentuk pecahan biasa. Oke, tandanya masih pembagian dulu ya teman-teman. Oke, setelah semuanya pecahan biasa seperti ini, lanjut kita selesaikan operasi hitung pembagiannya. Oke, menjadi 8/5 ya. Ingat pecahan pertama tetap ditulis 8/5, tidak dibalik. Kemudian tanda bagi berubah menjadi tanda kali. Yang tadinya 7/3 kita balik menjadi 3/7. Kemudian tanda pembagiannya kita ubah menjadi tanda perkalian. 2/3 kita balik menjadi 3/2. Ya, setelah seperti ini kita langsung saja kalikan semua angka pembilang per kita kalikan semua angka penyebut ya. 8 dikali 3 dikali 3 adalah 72 per 5 dikali 7 dikali 2 adalah 70. Tapi ternyata ini hasilnya masih belum dalam bentuk pecahan paling sederhana. Berarti kita sederhanakan dulu ya. Ternyata pembilang dan penyebutnya sama-sama bisa dibagi 2 menjadi 36 per 35. Karena angka pembilangnya lebih besar daripada angka penyebutnya, berarti bisa dijadikan pecahan campuran menjadi 1/35. Atau bisa dengan cara coret-coret ya. Sama, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa seperti ini. Kemudian kita balik ya, kita balik dulu menjadi 8/5, pecahan pertama tetap dikali 3/7, ini pecahan yang sudah dibalik, dikali 3/2, ini juga pecahan yang sudah dibalik. Nah, teman-teman harus jeli ya, adakah angka yang bisa dicoret? Ada ya, di sini angka pembilang 8 dengan penyebut 2, ternyata sama-sama bisa dibagi 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4, kemudian 2 dibagi 2 hasilnya 1. Berarti langsung saja 4 dikali 3 dikali 3 adalah 36, sementara 5 dikali 7 dikali 1 adalah 35. Karena angka pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, berarti bisa kita jadikan pecahan campuran menjadi 1/35. Oke, catatan jika terdapat pecahan campuran, diubah terlebih dahulu, kemudian lakukan operasi hitung pembagian secara urut dari kiri. Mudah ya teman-teman? Oke, cukup sekian pembelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti ya. Jika masih ada pertanyaan, silakan teman-teman boleh menghubungi guru kelasnya masing-masing. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.